setan merupakan makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Setan dalam Al-Quran menjelaskan, bahwa makhluk halus dalam pandangan manusia ada bermacam-macam. Ada yang tidak dapat dilihat sama sekali, ada yang menampakkan dirinya pada orang-orang tertentu melalui mantra atau jimat, dan ada juga yang merasuk pada sesuatu sehingga siapapun berkesempatan melihatnya. Dalam Islam, setan merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki sifat jahat, membangkang, tidak taat, dekat maksiat, melawan aturan, dan durhaka. Tak hanya dari kalangan jin, manusia yang memiliki sifat-sifat tersebut juga dapat disebut memiliki sifat setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia." Quran Surat Al-An'am ayat 112. Menurut ajaran Islam, terdapat nama-nama setan yang dibedakan berdasarkan tugasnya. Berikut adalah nama-nama setan menurut Islam. 1. Setan Syabru. Setan ini selalu berurusan dengan segala bentuk cobaan yang menimpa manusia. Setiap kali manusia mendapatkan cobaan, manusia akan dibuat resah dan tidak sabar dalam menghadapinya. Segala respon berlebihan kala menerima musibah, seperti menangis histeris, depresi dan sebagainya, berkaitan dengan pengaruh setan Syabru ini. 2. Setan Dasim. Setan Dasim adalah setan yang bertugas untuk menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Ia mengobarkan rasa benci di antara pasangan suami dan istri hingga terjadi perceraian. Godaan dan pengaruhnya dapat semakin terasa jika suami tidak mengucapkan salam kepada keluarganya saat hendak masuk rumah. 3. Setan Zalanbur. Setan Zalanbur ini bertugas di pasar-pasar untuk mengobarkan pertengkaran, caci maki, perselisihan, dan pembunuhan di antara manusia. Janji-janji palsu pedagang kepada konsumen juga merupakan tipu daya setan Zalanbur. 4. Setan Walhan. Walhan bertugas mengganggu manusia saat bersuci. Saat sedang bersuci seperti berwudu, mandi, atau kegiatan lainnya, setan Walhan akan membuat manusia ragu-ragu dan was-was. Menggunakan air dengan boros atau berlebihan juga merupakan salah satu pengaruh setan Walhan. 5. Setan Hansab. Jika ada rasa malas yang menyerang manusia saat ingin menunaikan ibadah wajib seperti sholat, itu merupakan salah satu hasil ulah setan Hansab. Disebutkan, bahwa setan ini bertugas khusus untuk menggoda manusia agar tidak melaksanakan sholat, melanggar etika sholat, dan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. 6. Setan Awar. Setan ini bertugas menggoda manusia untuk melakukan dosa berzina. Setan awar membujuk manusia untuk melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis dengan menghadirkan syahwat yang tinggi. 7. Setan Saut. Setan yang satu ini bekerja di bagian pemberitaan. Ia berperan meracuni sebuah berita dengan penuh kedustaan. Maraknya penyebaran isu-isu yang tidak jelas dasar kebenarannya merupakan andil besar dari setan yang satu ini. 8. Setan Wasnan. Setan ini bertugas mendorong seseorang untuk tidur atau mengantuk. Setan ini akan memperberat kepala dan kelopak mata manusia hingga terkantuk sehingga tidak melakukan sholat atau ibadah lainnya. Setan ini juga membangkitkan pada hal yang buruk seperti zina dan lain-lain. 9. Setan Tibir. Setan Tibir disebut juga setan musibah. Setan ini tugasnya cukup unik namun tetap berbahaya. Dia akan mendorong manusia yang tertimpa musibah untuk mengekspresikan secara berlebihan kesedihannya seperti berteriak-teriak, memukul-mukul badan sendiri, dan ekspresi lainnya. Jika tergoda setan ini, manusia seakan tidak terima atas takdir atau ketentuan Allah ketika mendapatkan musibah. Selain daftar setan-setan di atas, masih banyak lagi beberapa tentara iblis yang bertugas membawa misi besar penyesatan terhadap manusia secara massal. Menurut satu riwayat, setiap hari iblis bisa melahirkan anak dengan jumlah besar sesuka dia. Setiap prajurit yang berhasil menyesatkan manusia, ia dijanjikan iblis mendapat mahkota yang tinggi sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Hibban. Iblis dan para prajuritnya sadar benar bahwa vonis kutukan Tuhan tak akan pernah dicabut kembali. Sehingga, mereka bergerilya bahu-membahu dari generasi ke generasi dengan satu misi untuk menjerumuskan manusia yang mereka anggap sebagai makhluk kesayangan Tuhan. Oleh sebab itu, penting bagi manusia untuk mewaspadai gerakan mereka di antaranya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian antar sesama, dan amal ibadah lainnya yang dapat membentengi manusia dari gangguan iblis.
Godaan setan dan iblis tidak hanya kepada orang-orang awam saja, tapi juga menyerang orang-orang saleh dan ulama, bahkan lebih gencar. Setinggi apapun kualitas ibadah dan keilmuan manusia, iblis akan terus berusaha menyesatkannya selama manusia masih hidup. Tidak sedikit mantan orang saleh dan ulama yang dijerumuskan iblis sehingga mengalami akhir hayat yang buruk, nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya, para ulama tasawuf mengajarkan agar tidak mudah jumawa atau memvonis buruk kepada orang lain. Sebab, kita tidak akan pernah mengetahui akhir dari kehidupan kita. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah dan mendapat husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.